Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat sejenak di pagi, di siang, ataupun di sore hari, ada gunung yang besar. Siapakah yang menciptakan itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ke atas langit yang begitu kokoh. Siapakah yang menciptakan itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini? Yaitu satu, yaitu beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan para ulama mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan amal-amal saleh. Syukur itu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur. Dan salawat beserta salam kita persembahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik di permukaan bumi, manusia yang paling layak kita contohi, manusia satu-satunya yang kita harus mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik, akhlaknya yang begitu mulia, akhlaknya yang begitu agung, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ibadah mencakup semua hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam amal, perbuatan maupun perkataan, lahir maupun batin. Itulah arti dari ibadah. Maka ibadah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia, Allah menginginkan untuk beribadah kepadanya semata. Tetapi banyak sekali yang menjadi budak-budak dunia. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kerbau misalkan. Sebagian orang mengejar dunia, kerja dari pagi sampai malam, bahkan hampir-hampir tidak melihat anaknya. Pagi hari dia kerja, anaknya masih tidur misalkan. Orang Bogor kerja di Jakarta misalkan. Pagi hari dia berangkat, anaknya masih tidur.
pulang malam, anaknya sudah tidur. Kerja, kerja dan kerja. Apa bedanya kita dengan kerbau? Kerbau dikasih makan, kemudian kerja. Dia membersihkan sawah atau bajak sawah, dikasih makan. Manusia kalau kerja untuk penghidupan saja, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan. Maka untuk itu kita sebagai orang mukmin yang mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh, dengan melakukan ibadah yang baik, ibadah yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya, sering sekali para ulama kalau menulis kitab-kitab mereka diawali dengan ikhlas. Diawali dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Dan yang kedua adalah mutaba'ah atau ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan harus benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa diri hebat sehingga melakukan atau memodifikasi ibadah-ibadah yang sudah ada, atau bahkan ibadah yang tidak ada diadai. Ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah, ia membaca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Poin di sini adalah ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup kita sebagai hamba Allah. Dialah yang menjadikan kita mati dan juga hidup, supaya Dia, Allah Subhanahu wa taala, menguji kita semuanya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Perhatikan kalimatnya, yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan agar Allah melihat siapa di antara kalian yang paling banyak melakukan amal. Tapi Allah butuh amal yang paling terbaik. Kalau cuma banyak, untuk apa? Banyak tapi tidak beritibar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ini tertolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah didasari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Apa artinya tertolak? Artinya amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang mendengarkan hadis ini rasanya kurang diterima, karena mereka berdalil, beralasan, tapi kita melakukan amal ini karena baik, kan ini baik. Maka Nabi SAW sebelum kita dilahirkan, Nabi SAW sudah mengatakan hal ini supaya untuk menjaga kemurnian Islam ini. Kalau sekiranya Nabi tidak mengatakan hal demikian, maka bisa jadi Islam di timur, Islam barat, dan Islam yang di luar negeri pasti berbeda ibadahnya. Pasti berbeda.
Maka Nabi SAW mengatakan hal ini dan juga hal ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan Islam ini. Maka beliau rahimahullah berkata, akhlasuhu wa ashabuhu, yang lebih baik amalnya yaitu yang paling ikhlas, yang paling murni dan shawab. Shawab artinya tepat atau benar. Kemudian para sahabat mereka bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ashabuhu, wahai Abu Ali, apakah apa yang dimaksud dengan ikhlas dan shawab itu? Maka beliau menjawab, idza kana amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila sebuah amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalan itu tidak shawab, tidak benar, amalan itu tidak tepat, amalan itu tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ini tertolak, ibadah ini tertolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Itu tertolak. Kemudian apabila sebuah amalan yang shawab, amalan yang benar, tepat, tetapi tidak ikhlas, maka amalan ini pun juga tertolak. Ya. Hatta yakuna khalisan shawab, hatta yakuna khalisan shawaban. Wal khalisu idza kana Allah azza wa jalla was shawab idza kana ala sunnati. Sampai ia melakukan amal itu dengan hati yang ikhlas dan juga tepat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang kita lakukan itu harus dari bersumber Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan perkataan yang seringkali kita dengar. Ada sebagian orang yang mengatakan, cuman sunnah. Hati-hati, kalimat ini ada kesombongan dalam diri. Hati-hati, cuman sunnah. Katanya cuman sunnah. Sunnah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku. Ya, hadis ini terkait dengan pernikahan. Siapa yang tidak menikah maka dia bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada para ulama yang mengatakan siapapun yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia bukan golongan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang seringkali mengatakan saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang mungkin setiap tahun merayakan bukti kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain mereka mengabaikan waktu salat misalkan. Maka hal ini pun juga tidak dibenarkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka buktikan dengan amal-amal saleh. Buktikan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah semua apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, cinta itu perlu pengorbanan, perlu bukti,
bukan dengan lisan, tapi harus dengan perbuatan. Ada sebagian orang yang kuat, yang bisa naik gunung turun gunung dengan membawa tas ranselnya yang begitu berat, tapi masjid yang cuma beberapa meter dia tidak sanggup. Ini bukan cinta, ini bukan ciri khas orang yang beriman. Bukti keimanan kita adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang laki-laki ataupun seorang ayah, seorang bapak, ya, diusahakan salatnya itu di rumah. Salat terbaik seorang suami itu di rumah. Ya, salat terbaik itu di rumah, bukan di masjid. Ya, afdal rajul as-salah fi bait. Salat afdalnya salat seorang laki-laki ataupun seorang bapak itu di rumah. Illa maktubah, kecuali salat wajib. Salat wajib itu afdal, diharuskan seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami itu salatnya di masjid. Tujuannya apa? Nabi SAW mengatakan salat sunnah itu di rumah, sehingga anak-anak kita mereka melihat, oh bapak saya sholat, ayah saya sholat, sehingga dia bisa mengikutinya. Karena anak di usia 7 tahun ke bawah, atau bisa jadi bahkan 10 tahun ke bawah, kalau tidak diajarkan, dia orang tuanya keluar untuk sholat di masjid, kadang-kadang mungkin dia nggak tahu kalau bapaknya itu keluar untuk sholat di masjid. Maka kita sholat di rumah sehingga dia bisa mengikutinya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti niat dan ikhlas adalah niat yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ganjarannya, tanpa mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan mutaba'ah adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuat, tanpa menambah, dan tanpa merubah sedikit pun, baik dari sisi waktu, kadar, maupun dari cara pelaksanaannya. Misalkan, pagi-pagi bangun, saya lagi segar-segarnya, masa sholat subuh cuman 2 rakaat. Saya laksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat, biar pahalanya semakin banyak. Kalau pakai logika bisa diterima, karena semakin banyak pasti semakin banyak pahala. Tapi agama bukan dengan akal. Agama adalah butuh dalil. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Ya. Karena ibadah sudah jelas. Salat subuh 2 rakaat, maka kita ikuti 2 rakaat. Salat maghrib cuma 3 rakaat, jangan ditambah. Saya pengen 4 biar sama kayak Isya. Gak boleh. Ini sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita cuma mengikuti saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita hidup jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arti melihat di sini itu zaman sekarang sudah canggih. Ya. Ada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Maka kita mempelajarinya sehingga kita bisa melakukan amal-amal saleh, sehingga kita bisa salat dengan benar, sehingga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya dengan lurus. Ya. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Yang artinya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahinya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan sesuatu, ya, dia memberikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ibadah, ada manusia atau enggak, tetap kita ibadah. Waktu sudah datang salat, waktu salat sudah datang, ada orang atau enggak, kalau sudah datang waktunya maka salat. Kita melakukan amal-amal saleh ataupun pekerjaan misalkan. Ya, kalau misalkan kita bekerja di salah satu perusahaan, ya, bukti ikhlas itu ketika ada atasannya ataupun gak ada atasannya, dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Beda orang yang tidak ikhlas ketika ada atasan, gak ada atasannya, udah dia santai. Tapi begitu ada atasannya, dia bekerja mati-matian. Ini tidak ikhlas. Orang seperti ini tidak ikhlas. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, di waktu luang ataupun waktu sempit ataupun di mana saja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di ayat mukadimah yang tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam satu kondisi, yaitu dalam kondisi Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan Islam dan juga bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imratin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan niat seseorang. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia semata yang ia inginkan, atau dia ingin wanita yang ia inginkan, yang ia ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya sebatas sampai di situ saja. Maka kita melakukan ibadah, yang pertama adalah luruskan niat dan juga ittiba. Seperti di awal tadi, kalau niatnya sudah benar, tapi kalau tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun bahaya, sia-sia. Ataupun sebaliknya, ittiba tapi tidak ikhlas, maka ini pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Niat yang ikhlas dan juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar di atas Islam, sehingga ketika kita tidak ada, maka mereka bisa mendoakan kita. Ya. Ada orang itu ada 4, ya. Manusia itu ada 4 tingkatan. Orang yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta dan juga ilmu. Maka dia bisa menyalurkan hartanya di jalan yang benar. Karena dia tahu keutamaan sedekah, keutamaan infak, pahalanya besar, sehingga hartanya bisa dikeluarkan dengan benar. Karena diatur di atas ilmu, hartanya diatur di atas ilmu. Sedangkan orang yang kedua, Allah berikan dia ilmu, tapi Allah tidak berikan dia harta. Maka orang ini pun masih beruntung karena masih ada ilmu dalam hatinya. Orang kalau punya ilmu, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, dia bisa bekerja dan dia bisa beribadah dengan tenang. Walaupun hidup pas-pasan, dia bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ilmunya. Ada orang yang ketiga, Allah hanya berikan dia harta tapi tidak ilmu. Kebalikan yang kedua. Maka orang ini benar-benar rugi. Dia hanya punya harta tapi tidak punya ilmu. Orang ini rugi karena dia tidak paham dengan keutamaan sedekah, keutamaan infak misalkan. Betapa banyak orang yang kaya yang sudah hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai wajibnya untuk zakat mal, tapi dia berat. Dia merasa berat karena tidak diatur di atas ilmu. Karena hidupnya dunia. Maka orang ini rugi. Ada orang yang keempat, Allah tidak berikan dia ilmu dan juga tidak diberikan harta. Orang ini rugi dan sangat rugi. Walhamdulillah. Ilmu gak ada, harta gak ada. Gimana dia mau kerja? Ilmu gak ada. Ilmu gak ada. Maka orang ini rugi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin hidup di dunia dengan aman, sukses di dunia, fa'alaihi bil ilm, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dia harus berilmu. Ingin ilmu akhirat dan juga dunia, maka dia harus berilmu. Ya. Ilmu dunia dia bisa mengatur, dia bisa bekerja. Ilmu akhirat, ilmu agama, dia bisa tahu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, sehingga dia tidak tersesat oleh orang-orang yang tidak berilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman ilmu dan juga ilmu yang bermanfaat. Maka ada satu doa, seringkali kita berdoa janfaat. Betapa banyak orang, ya, para ulama mengatakan ada orang yang ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Maka mintalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan juga
amal-amal saleh yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kita berdiskusi. Kalau nggak ada, kita cukup. Biasanya saya yang menyiapkan, kita yang menyiapkan kajian. Qadarullah malam ini malah saya yang duduk di depan sini. Kalau nggak ada, kita cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.